Yo, what is up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya. Hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang seram. Jadi di bawah bintang tamu yang suka dengan cerita seram. Ayah, istri saya. Di bawah kota Seoul ada sebuah stasiun yang tertutup dan seperti disembunyikan. Stasiun ini nggak ditutup karena kebakaran atau karena bangkrut, nggak gitu. Stasiun ini emang udah selesai dibangun, tinggal dipakai doang. Udah ada relnya, tempat tunggunya ya untuk penumpang. Nah, ada papan namanya Shinseoltong gitu ya. Tapi selama lebih dari 50 tahun nggak pernah ada orang satupun yang naik kereta dari sana. Dan yang bikin tempat ini semakin terkenal adalah karena selama puluhan tahun selalu muncul cerita tentang seseorang yang katanya masih nungguin kereta di platform itu. Nah, kita nggak tahu apakah manusia atau itu hantu. Beggar kali. Bisa juga. Oke. Kalau kamu sering nonton film atau drama Korea gitu ya, mungkin tanpa sadar kamu pernah lihat tempat ini, tapi nggak mungkin tahu kalau tempat ini benar-benar ada. Nah, jadi orang-orang Korea kasih julukan tempat ini sebagai Ghost Platform, Yuryong Senggangjang. Lokasinya ada di stasiun Shinseoltong di kota Seoul. Di Seoul berarti. Di Seoul. By the way, ini bukan tempat wisata horor atau juga bukan tempat yang biasa bisa dikunjungi sembarangan. Dan sampai hari ini tempatnya kayak disegel gitu nggak? enggak, sampai hari ini platform itu tetap dikunci. Enggak disegel tapi dikunci. Okay. Tetap berada di balik pintu yang hampir enggak pernah dibuka. Hampir enggak pernah ya. Berarti pernah. Dan setiap hari ribuan orang lewat pintu itu cuma beberapa meter dari sana. Lewat Mereka dalam ngapain? arti bukan maksudnya pintunya dibuka ya, tapi pintunya di sini. Cuman jadi kayak, lewat. okay. Dan mereka nggak tahu di balik tembok itu ada sebuah bagian Seoul yang seperti berhenti di tahun 1970-an. Kalau kamu berdiri di stasiun Shinseoltong gitu ya, hari ini semuanya kelihatan biasa aja. Orang berangkat kerja, mahasiswa lah, orang tua lah, pengumuman dari subway station Korea atau Seoul terdengar semua seperti biasanya. Nah, nggak ada yang aneh sampai kamu ngelihat sebuah pintu besi warna merah muda. Pintunya kecil, Jadi dia nggak mencolok. kayak di stasiun terus ada pintu gitu. Betul. Nah di balik pintu ya itu yang aneh. Iya, betul. Oke. Jadi kalau lewat sekilas orang bakal ngira itu cuma ruang penyimpanan Iya, atau kayak ruang teknis gitu teknis loh. ya, Iya. kelihatannya gitu. Dan memang begitu emang seharusnya, karena pintu itu emang nggak dibuat untuk menarik perhatian siapapun. Tapi di balik pintu itulah cerita ini dimulai. Nah, saat jurnalis Korea akhirnya dapat izin untuk masuk, hal pertama yang mereka rasain bukan rasa takut, tapi perasaan aneh. Begitu pintu ditutup, suara keramaian stasiun langsung hilang. Goosebumps-nya bisa ngomong nggak? Jadi langsung kedap, semuanya jadi sunyi. Kayak noise cancelling gitu Betul, kali ya. yang kedengeran cuma suara mesin AC dan gema yang memantul dari lorong beton. Mereka mulai turun tangga dan semakin turun udaranya berubah. Bukan lebih dingin tapi lebih panas. Lebih pengap, lembab, karena di bawah sana nggak ada pintu pembatas antara rel dan platform seperti stasiun Seoul yang lainnya. Semua hawa panas dari terowongan langsung naik ke platform. Nah, terus pas udah sampai di bawah, yang ada di depan mereka sebuah stasiun. Rel kereta, garis kuning di pinggir platform, ada lampu, papan nama, seperti yang tadi aku bilang. Tapi di sini ada lebih banyak penjelasan di mana udah siap dipakai gitu loh. Nah, bahkan tulisannya pun bukan Shinseoltong tapi Shinseoltong. Nah, itu menggunakan sistem penulisan dalam bahasa Inggris yang masih nggak ada perbedaan antara O sama O. Kalau sekarang O itu EO. Iya. Kalau dulu O semuanya O. I see. Ya, jadi ditulis Shinseoltong dan nggak ada H-nya juga. Jadi bukan Shin tapi Sin gitu ya. Shinseoltong. Itu membuktikan bahwa ini memang dibuat di zaman dulu banget. Jadi sebenarnya kereta ini, stasiun ini pernah beroperasi atau dibuat terus nggak pernah berjalan. Nah, kita akan lihat ceritanya seperti apa. Oke. Nah, cerita stasiun ini baru ketahuan lewat cerita yang diomongin dari mulut ke mulut. Legend gitu ya, urban legend gitu ya. Dari petugas, dari penggemar subway, dari kru film, sampai akhirnya nyebar ke internet. Ada yang bilang kalau larut malam, kadang terdengar suara langkah kaki di ujung platform. Gitu ya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga cerita tentang suara pengumuman kereta. Suara yang terdengar sangat jauh, seolah ada kereta yang akan segera datang. Tapi kayak ada, ya kayak, aku nggak tahu bahasa Korea, tapi kayak passengers boarding gitu. Nah, semacam itu kali ya yang Oke. didengarnya. Nah, tapi masalahnya jalur itu nggak lagi punya jadwal kereta penumpang. Terus ada cerita yang paling terkenal tentang seorang perempuan.
Katanya dia pakai pakaian seperti orang tahun 1970-an. Dia nggak teriak, dia nggak kejar siapapun, dia cuma berdiri di ujung platform, diem menatap rel. Dia pernah bunuh diri kali Kayak di lagi situ ya? nunggu kereta. Dan ada cerita lain yang nggak kalah anehnya. Ada kisah tentang kru syuting yang sedang ambil gambar di Ghost Platform ini. Oh berarti mereka pernah syuting. Pernah ya? syuting. Oke. Katanya lampu sering berkedip dan baterai kamera mereka lebih cepat habis. Dan alat perekam mereka nangkep suara-suara aneh yang gak terdengar saat proses syuting. And then ada versi cerita juga yang bilang seseorang mendengar lagu trot Korea Apa tuh? dari arah lorong gelap. Trot itu semacam dangdutnya Korea. Oke. Terus pas dicari gak ada siapa-siapa. Dan sampai hari ini gak pernah ada bukti yang bisa ngebuktiin bahwa kejadian-kejadian ini tuh sebenarnya pernah terjadi. Ya kayak omongan orang. Betul. Orang gitu kan. Ya. Dan yang menarik adalah the fact that tempat ini memang benar-benar ada. Tapi gak boleh, maksudnya gak ada sembarangan orang bisa masuk karena dikunci kan. Betul. Nice. Nah, sebenarnya pemerintah Seoul sendiri sama sekali nggak pernah menyembunyikan platform ini. Sampai tahun 2021, tempat ini, Ghost Platform ini dijadikan sebagai Seoul Future Heritage. Artinya, kota Seoul menganggap tempat ini cukup penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari sejarah modern mereka. Karena ini tempat yang lumayan bersejarah. Jadi tempat yang selama bertahun-tahun sampai sekarang dianggap tempat seram, justru sekarang diketahui sebagai warisan sejarah. Nah, pasti ada pertanyaan nih, kalau emang tempat ini cuma platform kosong ya, kenapa orang bisa ngerasa begitu merinding setiap kali masuk ke sana? Kita dengar aja merinding. Dan apakah benar karena ada sesuatu yang nggak kasat mata? Atau justru ada alasan lain yang jauh lebih menyeramkan? Karena setelah aku cari tahu sejarahnya, aku baru sadar bahwa ternyata Yudeong Senggangjang ini, Ghost Platform ini bukan sekedar tempat kosong. Dan semua ini berawal dari sebuah tragedi nasional. Tragedi nasional yang mengubah arah sejarah Korea Selatan. Nah, jadi kenapa tempat ini bisa ada dan apa sih tujuan untuk dibuatnya? Iya. Nah, kita harus kembali ke awal tahun 1970-an. Saat itu Seoul sedang berubah dengan sangat cepat gitu ya. Dan Korea Selatan sendiri masih berada dalam masa pembangunan besar-besaran. Oke. Pemerintah mulai bangun jalanan, gedung, kawasan industri, dan salah satu proyek paling ambisius waktu itu adalah sistem subway pertama di Seoul. Jadi di masa itulah platform bawah Sinseoltong mulai dibangun. Jadi dia dibangun barengan sama subway-subway yang lain. Betul. Oke. Ya. Jadi sistem subway-nya itu baru dibangun pada waktu itu. Jadi dia bukan kayak stasiun yang tambahan gitu ya? Bukan. Oke. Nah, terus ada penjelasan dari Seoul Metro juga sayang. Mereka membangun ini sebagai bagian dari rencana jaringan yang lebih besar, jaringan subway yang lebih besar. Dan ada beberapa penjelasan teknis tentang jalur mana yang awalnya akan melewati platform ini. Tapi semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Rencana awal itu kemudian berubah sebelum platform ini sempat digunakan oleh penumpang. Yang artinya betonnya udah dicor, relnya udah dipasang, tangganya udah dibuat, tapi nasibnya begitulah. And then tibalah tanggal 15 Agustus 1974. Itu hari kemerdekaan Korea? Yes, that's right. Seperti 17 Agustus di Indonesia gitu ya. Jadi setiap tanggal 15 Agustus Korea memperingati hari kemerdekaan Korea gitu ya dari penjajahan Jepang. Dan kebetulan hari itu juga menjadi hari peresmian jalur subway pertama Seoul, yaitu Line 1. Kalau kita lihat Line 1 tuh yang warna biru, yang paling tua. Emang benar paling tua. Nah, harusnya hari itu jadi pesta nasional gitu ya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah acara kenegaraan terjadi percobaan pembunuhan kepada Presiden Park Chung-hee. Itu presiden pada waktu itu ya? Presiden pada waktu itu. Target utamanya adalah presiden sendiri, tapi pelurunya meleset kena ibu negara, Yoo Kyung-soo. Beliau meninggal dunia akibat penembakan itu, dan peristiwa itu mengguncang seluruh Korea. Jadi presidennya selamat tapi istrinya meninggal. Betul. Dan suasana yang tadinya penuh perayaan tiba-tiba berubah jadi suasana duka. And then not long after that, wali kota Seoul saat itu undur diri sebagai bentuk tanggung jawab. Rasa bersalah Dan rasa gagal untuk pengamanan. Dan menurut laporan media pada waktu itu, setelah tragedi itu terjadi, rencana pembangunan jalur subway berikutnya ikut ngalamin perubahan yang besar. Dan salah satu dampaknya adalah platform Sinseoltong ini. Jadi rencana jalurnya berubah, arah pengembangannya berubah, dan akhirnya platform yang sudah terlanjur dibangun nggak pernah dipakai. Dan selama bertahun-tahun platform ini emang nggak benar-benar ditinggalkan begitu aja ya. Sekali-sekali jalur itu digunakan untuk keperluan operasional, misalnya akses kereta menuju depo gitu ya. Jadi relnya tuh masih hidup, masih ada kereta yang sesekali lewat, tapi kereta itu nggak bawa penumpang dan nggak berhenti di platform itu.
Nah sayang, kalau cerita Ghost Platform ini berakhir di sini, kita paling cuman nganggapnya sebagai kesalahan perencanaan gitu ya. Tapi ternyata Seoul simpen lebih banyak ruang seperti ini. Dan media Korea juga diajak masuk ke area tersembunyi di stasiun Sindang. Kalau Shinseoldong punya platform kosong. Kalau Sindang punya lorong transfer yang hampir selesai dibangun, tapi begitu pintunya dibuka, yang terlihat bukan ruang penyimpanan, tapi lorong yang sangat luas. Kayak tunnel gitu ya. Tunnel gitu. Dari fotonya aja aku merinding. Lantainya udah dipasang keramik, tiangnya berdiri rapi, sampai lampunya pun masih berfungsi sampai saat ini. Dan kalau nggak dikasih tahu, orang mungkin akan kira lorong itu masih aktif. Padahal nggak pernah dipakai masyarakat. Dan di bagian belakang lorong ada papan yang tulisan Backup Transfer Passage. Kayak tinggal nunggu orang lewat, padahal orang itu nggak pernah datang. Nah, dan juga tempat ini kalau tulisannya Backup Transfer Passage, yaitu tempat lorong transfer yang backup ketika transfer utama tidak bisa dipakai, itulah yang dipakai ya. Tapi awalnya tidak dibangun untuk dijadikan backup. Nah, di sini semakin masuk ke lorong itu, ruangannya berubah. Betonnya mentah, kabel menggantung. Jadi seperti tadi aku bilang, hampir selesai bangunnya. Dan tumpukan material konstruksi yang seolah-olah ditinggalkan begitu aja. Kamu pernah nonton Backrooms nggak? Belum. Agak kayak gitu sayang. Nah, seperti kamu bilang sayang, berita-berita Korea menjelaskan tempat ini seperti suatu adegan dari Backroom. Iya, katanya sih di beberapa negara emang ada kayak gitu. Nah, terus menurut ahli perkereta apian yang diwawancarai media Korea, dulu sistem perencanaan proyek di Korea belum seketat sekarang. Jadi sebelum tahun 2005, proyek infrastruktur kadang udah mulai dibangun. Walaupun keseluruhan rencananya belum benar-benar final. Jadi ruang transfer dibuat dulu, platform dibuat dulu, nanti jalurnya menyusul. Kalau kita dengerin sekarang kayak apa ya, nggak matang banget gitu rencananya ya, atau kayak buang-buang duit, kebanyakan duit ya. Tapi saat itu cara seperti itu memang bukan hal yang aneh, karena Seoul dulu itu sedang berkembang sangat cepat. Mereka pikir lebih baik menyiapkan infrastrukturnya lebih awal daripada nantinya harus membongkar stasiun yang sudah jadi gitu. Jadi kalau dipikir-pikir seharusnya tempat seperti ini gampang dilupakan. Kalau dipikir-pikir harusnya tempat ini nggak menarik ya. Soalnya platformnya kosong, lorong yang nggak dipakai, pintu yang selalu terkunci. Tapi anehnya, Ghost Platform di Shinseoldong justru semakin terkenal dari tahun ke tahun. Alasannya karena tempat ini terlalu nyata untuk dianggap sekedar cerita doang. Mungkin karena terlalu banyak orang yang menyaksikan sesuatu kali ya dari tempat itu. Bisa jadi. Nah, banyak urban legend di internet gagal bertahan karena orang-orang akhirnya sadar kalau tempatnya nggak ada. Oh ya udah, ini buat cerita buatan orang gitu loh. Tapi Shinseoldong ini benar-benar ada, platformnya benar-benar ada, fotonya ada, videonya ada, sampai media besar Korea bisa masuk dan rekam langsung. Bentar, film yang tadi yang dibuat pernah tayang nggak? Ghost Platform? Bukan. Ada di tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau orang kepo, mereka bisa nonton film ini biar tahu bentuknya tuh kayak apa kan? Bisa banget. Jadi pas orang-orang dengar cerita tentang perempuan yang menunggu kereta atau suara pengumuman dari jalur yang sudah nggak ada, langsung kepikiran, padahal nyata, jangan cerita-cerita ini semuanya nyata, bukan buatan doang gitu. Nah, di Korea ada banyak interest terhadap tempat-tempat yang disebut liminal space. Tempat yang terlihat familiar tapi terasa salah gitu loh. Seperti sekolah kosong, mall tutup, atau lorong rumah sakit malam hari. Nggak serem-serem gimana, tapi kayak something's weird gitu loh. Nah, jadi bukan takut karena ada hantu atau monster gimana ya, tapi takut karena tempat itu terlihat hampir normal. Dan yang menariknya lagi, tempat ini malah dapat kehidupan kedua lewat industri hiburan. Banyak banget video musik dan drama Korea yang di-syuting di sini. EXO pernah, Twice pernah, BAP pernah, Beast pernah. Drama seperti Iris, Athena Goddess of War, sampai Bring It On, Ghost juga pernah syuting di sana. Berarti sebenarnya tempat ini nggak abandon banget ya, soalnya bisa dipakai buat syuting juga. Mungkin maka itu bisa dipakai. Tapi di Korea ada lagi nggak tempat stasiun abandon selain stasiun ini? So far, yang aku cari ada Shinseoldong sama Sindang ya. Tapi menurut aku pasti ada. Tapi yang stasiun yang lain nggak dapat hype kayak stasiun ini. Iya, jadi ada beberapa film dan drama Korea sampai music video diambil di sana juga. And jujurly, aku ngerti kenapa para sutradara pada suka tempat ini. Karena tempatnya tuh nggak bisa dibuat-buat. Betonnya asli, relnya asli, lampunya asli, bahkan debunya pun asli gitu ya. Tapi settingannya tetap di tahun itu kan? Tetap di tahun itu kapan? 1970, 50. Betul. Iya kan? Jadi vibes-nya kayak vibes pada waktu itu. Betul. So, sekarang gue pengen tanya lu pada, kalau suatu hari
Paris Shinsoltong ini dibuka untuk umum, kalian bakal berani masuk nggak? Kamu berani nggak? Aku berani. Tapi kayaknya ya kalau emang ini mau dijadikan tempat wisata horor, harus dibolehin masuk, mungkin sekali masuk hanya 3 orang. Nggak boleh rame-rame, 20 orang nggak boleh. Tapi kayaknya kalau jadi tempat wisata horor, vibes seremnya itu jadi nggak dapat lagi gitu loh. Karena udah it's open for public gitu loh. Jadi dia nggak special lagi. Emang harus dibuat kayak terkunci biar misterius. Namanya juga misteri gitu ya. Tapi aku pengen nekenin satu hal. Alright, sorry guys, Ayah harus tinggalin kamar sementara karena ada darurat dari anak bayi. Anyways, otak manusia ini memang terbentuk kalau kita nggak tahu suaranya apa, suaranya dari mana. Kita mulai memakai imajinasi. Dan kita akan mengira imajinasi itu sesuatu yang nyata. So, sampai kita lihat kuntilanak dengan mata kita sendiri, pocong dengan mata kita sendiri, kalau menurut gue hanya sebuah bohongan dari otak kita. What do you guys think? Oke, silahkan komentar di bawah. Terima kasih kepada bintang tamu kita yang sekarang lagi kosongin tempatnya. Oh, udah balik. Silakan. Oke. Terima kasih Ayah. Lain kali tolong ikut lagi ya. Atau mungkin kalau misal kurang bagus reaksinya gitu ya, tolong di komen. Aduh, mendingan Ayah jangan ikut deh, gitu ya. Kalau suka, sih ngajak gitu ya? Kalau suka, silakan komen juga boleh. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya dalam segmen Ada Apa Ya. Annyeong. Annyeong. Apa kata dunia?